Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, masih ingat kemarin kegiatan ekonomi apa aja? Ya, benar, ada kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi, gitu ya. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelaku-pelakunya. Siapa sih pihak-pihak atau pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi yang kemarin sudah kita bahas. Jadi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi itu siapa? Ya. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Ini ya. Ada yang disebut RTK atau rumah tangga konsumen, ada yang RTP atau rumah tangga produsen, yang ketiga RTG, rumah tangga pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Nah, inilah keempat pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa atau bagaimana hubungan keempat pelaku kegiatan ekonomi tersebut, gitu ya. Jadi dalam kegiatan ekonomi mereka ini satu sama lain itu kaitannya seperti apa. Nah, untuk membahas itu, kegiatannya itu kita sebut sebagai circular flow diagram atau arus kegiatan ekonomi melingkar, ya. Nah, circular flow diagram itu ada 3, ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor, dan ada yang 4 sektor. 2 sektor itu ketika dia hanya 2 pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, ya. Contohnya ada RTP sama RTK. Jadi kalau ada RTK sama RTP yang terlibat, berarti dia sektor circular flow diagramnya adalah 2 sektor. Kalau yang 3 sektor berarti ada 3 pelaku kegiatan ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau 4 sektor berarti semua pelaku kegiatan ekonomi ini terlibat dalam kegiatan perekonomian. Oke, biar lebih jelas kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah circular flow diagram yang 2 sektor. Sini saya tampilkan. Nah, ini materi yang sudah saya berikan juga beberapa waktu yang lalu. Ini contoh gambar model diagram 2 sektor. Kita menyebutnya diagram sederhana. Kenapa? Karena ini yang paling sedikit, ya. Karena di sini hanya ada 2 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama di sini ada rumah tangga konsumen atau kita nyebutnya RTK. Yang kedua ada rumah tangga produsen atau kita menyebutnya RTP. Sini RTK, di sini RTP. Nah, apa hubungan antara mereka berdua, gitu ya? Biar gampang, di sini saya kasih nomor. Sini nomor 1, nomor 2, sini ada nomor 3, sini nomor 4. Biar gampang kita mengidentifikasi. Di sini ada garis-garis hubungan antara kedua belah pihak nih. Ya, jadi biar gampang mengidentifikasi garisnya, saya kasih identitas angka nomor. Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 ini garisnya dari RTK ke RTP. Ini panahnya yang sini ya. Jadi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu ngapain? Ya, jadi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu dia memberikan yang namanya faktor-faktor produksi. Masih ingat faktor-faktor produksi itu apa kemarin, Kak? Oke, ya, jadi faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen untuk memproduksi barang dan jasa, ya kan? Kan tugas produsen itu memproduksi barang dan jasa, dan untuk memproduksi barang dan jasa dia butuh faktor-faktor produksi. Butuh tenaga kerja, butuh modal, butuh bahan baku, butuh skill atau keahlian. Nah, semua itu disebut sebagai faktor-faktor produksi, ya. Jadi faktor produksi itu yang punya adalah rumah tangga konsumen, kemudian diberikan kepada rumah tangga produsen, ya. Jadi yang pertama alurnya adalah alur faktor-faktor produksi. Nah, karena rumah tangga produsen sudah dapat faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka timbal baliknya rumah tangga produsen memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Berupa apa? Pembayaran atas faktor-faktor produksi atau sumber daya. Kalau misalnya di sini kita ngasihnya tenaga kerja, berarti nanti di sini dapatnya upah atau gaji, gitu ya.
Jadi di sini bisa upah, gaji. Kalau misalnya kita ngasihnya di sini bahan baku, berarti ini dapat pembayaran. Kalau kita ngasihnya di sini modal misalnya, dapat bagi hasil. Ya, pokoknya ini adalah yang biru ini, yang nomor 2 ini adalah garis balas jasa rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen, karena rumah tangga konsumen sudah memberikan faktor-faktor produksinya ke rumah tangga produsen, gitu ya. Nah, tadi kan rumah tangga produsen sudah punya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini digunakan oleh rumah tangga produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Oke. Nah, barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh produsen nanti akan dikonsumsi oleh konsumen. Begini ya, ini jalur ini yang nomor 3. Jadi rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, atau rumah tangga produsen memberikan barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumen. Sebagai balas jasanya, karena rumah tangga konsumen mengkonsumsi barang dan jasa, maka rumah tangga konsumen melakukan pembayaran ke rumah tangga produsen. Itu nomor 4. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini berputar gitu ya. Jadi kalau di dunia ini cuma ada konsumen sama produsen, uang itu muter sebenarnya. Jadi rumah tangga konsumen, kalau misalnya ini tenaga kerja ya, jadi rumah tangga konsumen bekerja di sini, kemudian dapat upah, dapat gaji, kemudian barang dan jasa dibuat di sini, nanti barang dan jasanya dikonsumsi oleh konsumen, uang yang tadi dimiliki oleh konsumen dipakai untuk membeli barang dan jasa, gitu ya. Jadi ini hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Jadi mereka saling, ini ngasih faktor produksi, ini ngasih balas jasa atas faktor produksi, kemudian faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, nanti barang dan jasanya dijual atau dikonsumsi oleh rumah tangga konsumennya melakukan pembayaran ke rumah tangga produsen. Ini namanya model circular flow diagram 2 sektor ya. Nah, di sini ada 2 sisi. Ada sisi di bawah sini ya, ada sisi yang di atas. Nah, kedua sisi ini punya nama yang berbeda. Yang di bawah ini disebutnya adalah pasar input, yang di sini disebutnya pasar output. Oke, apa bedanya? Kalau pasar input, dia adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Saya ulang ya, pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Kenapa? Karena faktor produksi itu adalah input untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, contohnya misalnya penyalur tenaga kerja, atau misalnya di bursa efek yang jual beli saham, itu namanya faktor-faktor produksi kan, sumber daya manusia, sumber daya modal, itu namanya faktor-faktor produksi. Nah, jadi ini dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen ini sesungguhnya ini sebuah pasar. Pasar itu kan ketika bertemunya antara penjual dengan pembeli. Di sini tuh penjualnya siapa? Rumah tangga konsumen, dia menjual. Kalau misalnya kita kerja, sebenarnya kita sedang menjual tenaga kita, bahasa kasarnya gitu. Tenaga kita jual ke sini, kita bekerja, nanti kita dibayar dengan upah atau gaji, gitu kan? Jadi di sini tuh pasar, ini penjualnya, penjual faktor produksi, ini pembeli faktor produksi. Makanya kegiatan di sini itu disebutnya pasar input. Kenapa pasar input? Karena pasarnya memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu adalah inputan untuk kegiatan produksi. Oke. Nah, yang di atas ini disebutnya pasar output ya. Kenapa disebut pasar output? Karena pasar ini memperjualbelikan barang-barang hasil produksi atau barang dan jasa hasil produksi. Hasil produksi itu kan output. Ya, kalau kita mau produksi barang, inputnya adalah faktor-faktor produksi. Ketika barangnya udah jadi, itu adalah outputnya. Dari kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu dijual ke konsumen, kemudian konsumen bayar ke produsen. Nah, kegiatannya di sini disebutnya adalah pasar output ya, karena memperjualbelikan barang dan jasa. Jadi kalau kita jajan di kantin tuh
pasar output. Kita beli baju di mall itu pasar output. Kita beli sayuran misalnya di pasar itu pasar output. Karena yang kita beli, yang diperjualbelikan di situ adalah hasil produksi. Jadi outputnya gitu ya. Nah, ini adalah circular flow diagram 2 sektor. Kita lanjut ke yang kedua adalah circular flow diagram 3 sektor. Ini yang 3 sektor. Kalau 3 sektor, dia di sini ada tambahan rumah tangga pemerintah atau RTG. Ya, kalau ini rumah tangga konsumen, tadi ini rumah tangga produsen, hubungannya sama seperti yang tadi. Rumah tangga konsumen ngasih faktor-faktor produksi, rumah tangga produsen memberikan pembayaran atas faktor produksi. Kemudian rumah tangga produsen ngasih barang dan jasa, rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas barang dan jasa. Nah, sekarang rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen kepada pemerintah itu mereka berdua sama-sama memberikan pajak. Jadi ini pajak nih ya. Ini saya kasih tanda nih. Ini pajak. Pajak itu sumber utama penerimaan atau sumber utama penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah duitnya sumber utamanya adalah dari pajak. Pajak yang diterima dari rumah tangga konsumen dan dari rumah tangga produsen. Jadi kalau nggak ada pajak, nih pemerintah nggak punya duit, gitu ya. Jadi rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen memberikan pajak ke rumah tangga pemerintah. Timbal baliknya, pemerintah memberikan fasilitas ke rumah tangga produsen dan memberikan fasilitas ke rumah tangga konsumen. Fasilitas pelayanan, fasilitas umum, jalan, rumah sakit ya, sekolah-sekolah milik pemerintah ya, pokoknya fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati oleh masyarakat itu sesungguhnya diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat dari pengelolaan pajak. Jadi kita bayar pajak ya kita dapat fasilitas. Itu ya, rumah tangga konsumen bayar pajak ke pemerintah dapat fasilitas dari pemerintah gitu. Nah, kemudian selain itu pemerintah ini bisa berperan ganda. Jadi pemerintah itu bisa berperan sebagai produsen, juga bisa berperan sebagai konsumen. Di mana letaknya Pak? Letaknya di sini ya. Ketika pemerintah mendapatkan faktor produksi, kan pemerintah juga bisa memproduksi barang dan jasa. Kalau di kita kan ada namanya perusahaan BUMN, ada BUMS, ada badan usaha milik negara, milik daerah, ada juga badan usaha milik swasta. Jadi pemerintah ini juga bisa bertindak sebagai produsen. Ketika dia bertindak sebagai produsen, dia mendapatkan faktor produksi dari konsumen. Sama seperti tadi ya. Jadi faktor produksinya dikasih ke sini ke pemerintah, kemudian pemerintah memproduksi barang dan jasa. Nanti barang dan jasa tersebut dijual lagi oleh pemerintah. Ya, karena rumah tangga konsumen ngasih faktor produksi, rumah tangga pemerintah ngasih pembayaran atas faktor produksi. Kalau pemerintah bertindak sebagai konsumen, berarti pemerintah mengkonsumsi barang dari rumah tangga produsen. Jadi di sini ada barang dan jasa, timbal baliknya pemerintah melakukan pembayaran ke rumah tangga produsen. Ini namanya circular flow diagram 3 sektor ya, karena ada 3 pelaku kegiatan ekonomi yang terlibat. Oke, ini dulu untuk malam hari ini ya. Jadi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu tadi ada 4 ya, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah atau RTG, dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Nah, mereka semua itu terlibat dalam kegiatan ekonomi, kita menyebutnya circular flow diagram. Circular flow diagram itu ada yang 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Tadi kita sudah bahas ada 2, ada yang 2 sektor yang seperti ini, kemudian ini yang 3 sektor yang melibatkan 3 pelaku kegiatan ekonomi. Oke, itu dulu. Ini sebagai bahan tambahan untuk PTS besok. Selamat belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dapat hasil yang terbaik. Terima kasih.